Kota Bima. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mohan Rohliskana SOS MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Bima, sahabat saya Bapak Muhammad Lutfi. Beliau luar biasa, Bapak. Bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Perjalanan politik, karir politik beliau cukup panjang dan bagi saya cukup melelahkan barangkali Pak. Berkiprah di Senayan di Jakarta, kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah, mengabdi, membangun daerahnya sama masyarakat di Kota Bima ini. Saya apresiasi itu luar biasa. Bapak Ketua DPD Golkar Kota Bima, sahabat saya Alfian Indra Wirawan. Tadi terminal terakhir Pak ya. Terima terakhir kita berhenti sebentar, kemudian kita lanjutkan lagi untuk berangkat lagi. Seluruh jajaran pengurus DPD Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendampingi saya hadir pada besar musda ini yang keempat. Kemudian Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda sudah hadir. Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Iswara juga terima kasih Ibu. Kemudian bersama saya juga Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kota Mataram. Tadinya saya minta didampingi Pak, biar saya nggak bebas gitu kan. Cuma karena dia belum pernah datang ke Bima, mendesak itu. Oke lah. Artinya kebebasan saya mulai terkurangi Pak. Para pimpinan partai politik yang berkesempatan hadir, para tokoh masyarakat yang juga hadir bersama kita pada pagi hari ini menjelang siang, para kader-kader partai Golkar yang saya banggakan, singkatnya hadirin semuanya berbahagia. Siang hari ini Bapak dan Ibu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Kita hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sehat walafiat, memberikan keafiatan dan insyaallah tidak kekurangan rezeki. Dan mudah-mudahan juga ini bagi saya syukuran saya bertambah bahwa saya memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan kader-kader Partai Golkar di Kota Bima, dan ini menjadi ujung tombak kita, garda terdepan kita seperti yang disampaikan oleh para wali kota tadi, bahwa kita semua harus bergerak bersama-sama, kita semua harus memiliki komitmen yang sama, tekad yang sama, konsolidasi yang kuat dalam rangka kita untuk memperjuangkan cita-cita Partai Golkar di Kota Bima. Kader-kader Partai Golkar yang saya hormati, barangkali saya berikan sedikit analogi, berikan perumpamaan. Kita ini kader Partai Golkar, Golkar itu hidup matinya sangat bergantung kepada kader-kader Partai Golkar. Lemah kuatnya partai ini sangat bergantung kepada kader Partai Golkar. Maka ibarat pohon, sebutlah katakan pohon beringin. Kader-kader Golkar ini adalah akar daripada pohon beringin tersebut. Maka akar itu harus tetap basah, sehingga apapun yang terjadi, ketika ranting-ranting pohon itu patah, kemudian daun-daunnya berguguran kering, tapi sepanjang akarnya basah, maka pohon itu akan tetap bertahan hidup sepanjang masa. Sebaliknya apabila daunnya terlihat hijau, kemudian ranting-rantingnya terlihat segar, tetapi akarnya kering dan busuk, maka dipastikan tidak dalam waktu yang lama pasti pohon itu akan jatuh. Maka kekuatan daun, kekuatan pohon itu seiring perjalanan waktu kemudian akan diuji oleh angin. Jadi angin tidak menguji daun, tidak menguji ranting, tetapi akan menguji akar yang sudah kuat itu. Adalah kader-kader
yang sudah militan, yang sudah selama ini bersama-sama kita mengarungi berbagai macam gelombang, dinamika, dan kompleksitas politik yang kita hadapi selama ini. Tetapi karena memang yang kuat adalah settlement elitnya, kekuatan elit politiknya. Golkar tidak bergantung kepada figur. Golkar tidak bergantung kepada personal order, tetapi impersonal order. Jadi siapapun yang memimpin Partai Golkar, apapun yang dihadapi oleh guncangan-guncangan yang dihadapi oleh pemimpinnya, tapi sepanjang infrastruktur partai dan karena partai tetap solid, maka Golkar selalu bisa keluar dari lubang jarum sempit pun dan bisa bertahan sampai hari ini. Kita bersyukur menjadi bagian daripada kader Partai Golkar sehingga pada hari ini kita semua bisa bertahan dan mewujudkan cita-cita Partai Golkar yang kita banggakan saat ini. Partai Golkar dan ibu semua para hadirin yang kita hormati, saat ini di dalam situasi politik saat ini, mungkin juga hadir sahabat-sahabat kita juga dari partai-partai yang lain juga, tentu kita mengalami situasi yang sama, bahwa di dalam ekosistem dan iklim politik saat ini persaingan luar biasa. Kita dihadapkan dengan berbagai macam kondisi dan dinamika yang berkembang saat ini. Kompetisinya sangat ketat saat ini. Tadi disebutkan oleh Pak Wali bahwa memang termasuk juga Pak Pawan tadi menyampaikan bahwa kita harus bisa merebut milenial namanya. Ini kan captive market ya, pasar potensial saat ini milenial ini. Nah, oleh karena itulah di samping kita tetap merebut untuk captive market, tetapi sisi lain kita tetap mempertahankan pendukung-pendukung yang militan, pendukung-pendukung struktural kita, sehingga partai kita bertahan setiap waktu. Dan dibutuhkan memang inovasi dan kreativitas. Tadi Pak Pawan juga menyampaikan rencana-rencana ke depan untuk menyentuh wilayah anak muda ini, dunia mereka dengan seni dan budaya dan sebagainya. Saya pikir itu memang ruang yang bisa kita masuki untuk bisa mereka memberikan perhatian terhadap partai kita ini. Sekarang semua mau transformasi Bapak dan Ibu semuanya. Partai-partai sekarang bergerak maju untuk bisa mendekatkan diri dengan pemilih-pemilih pemula ini. Dan Golkar juga mengambil peran di bagian itu, sehingga Golkar sekarang mengedepankan sistem teknologi informasi untuk bisa menjaring pemilih-pemilih pemula ini, sehingga ini menjadi pasar yang potensial ke depan untuk terus bisa menjadi pendukung bagi Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar ke depan. Bapak-bapak yang kami hormati, saya tentu menyampaikan kepada kita semua betapa kebanggaan kami sebagai Ketua Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Bima maupun di Kabupaten. Karena Partai Golkar, Kota Bima dan Kabupaten memiliki kader-kader terbaik, kader-kader yang memang memiliki menjadi aset daripada Partai Golkar. Ada Pak Muhammad Lutfi, Wali Kota, kemudian ada Pak Awan sebagai Ketua DPR, dan Ibu Dinda sebagai Bupati. Ini luar biasa. Tetapi tidak ada salahnya tentu saya untuk kita saling mengingatkan sebagai pejabat publik memegang fungsi-fungsi strategis dalam pemerintahan, birokrasi dan pembangunan. Tentu kita harus tetap menjaga perilaku-perilaku politik kita dan tetap terus untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang populis, kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena tadi seperti Pak Wali sampaikan, sangat berdampak sekali perilaku elit politik terhadap institusi partai. Maka itulah saya berharap supaya kita sekali lagi menyampaikan untuk saling nasihat-menasihati dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan politik kita dan perilaku politik kita supaya tetap terjaga. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur kita sehingga vibrasinya positif. Apapun yang keputusan yang kita hasilkan itu bisa menjadi resonansi bagi perkembangan Partai Golkar dan diterima oleh masyarakat. Dan itu sudah kelihatan betapa diterima pun di Kota Bima, Pak Wali kemudian bisa unggul menjadi kepala daerah, kemudian legislatif juga bisa kita kuasai oleh Pak Awan, dan di Kabupaten Bima juga Bu Dinda bisa menjadi bupati. Ini adalah karena memang perjalanan panjang dari tokoh-tokoh dan aset politik kita yang ada di daerah ini yang berjuang cukup panjang.
bagaimana memastikan bahwa mereka layak untuk memimpin dan mereka layak untuk dipilih. Ini yang terjadi. Maka tidak heran kemudian apabila kepercayaan itu tumbuh dan kemudian mereka diberikan amanah untuk memimpin di Bima maupun Kabupaten Bima. Ya, saya berharap mudah-mudahan karena ini memang agenda politik ke depan cukup padat tahun 2024. Kita menghadapi 3 agenda peristiwa politik besar, Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada. Di dalam waktu yang hampir berdekatan semuanya. Kita berharap mudah-mudahan berkaca pada Pilkada tahun 2020 kemarin, Partai Golkar menjadi juara nasional. Kita Partai Golkar memenangkan pertarungan Pilkada tahun 2020 kemarin. Tentu harapan kita bahwa kemenangan Pilkada yang kemarin bisa ditransformasi menjadi kemenangan pada saat Pilpres, Pileg dan Pilkada tahun 2024. Ini harapan kita. Maka saya berharap mudah-mudahan mulai susun strategi termasuk Pak Wali. Pak Wali akan 2023 Pak Wali ya 2023. Kalau saya masih cukup lama Pak, karena baru cetakan kemarin Pak Wali ya tentu ini harus mulai kita susun skenario, harus kita mulai sudah mempersiapkan diri karena memang waktu berjalan begitu cepat sehingga tanpa terasa kita sudah dihadapkan kepada pilkada maupun peristiwa-peristiwa politik yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita Partai Golkar saat ini mendapati posisi sebagai partai 4 terbesar di Indonesia. PDIP dengan 19,27%, kemudian Gerindra 12,58%, kalau tidak salah, kemudian Golkar 12,27%, selanjutnya PKB. Dalam posisi itu tentu apabila agenda Pilpres besok ke depan, kemudian Pak Ketum sudah mendeklar bahwa beliau akan maju sebagai Pilpres, maka 3/4 dari tiket itu sudah kita kantongi. Oleh karena itulah kita berharap bahwa meskipun keputusan belum final, tetapi hasil Rapimnas kemarin 5 Maret 2020 yang saya hadiri, bahwa seluruh DPD 1 se-Indonesia meminta kepada Ketua Umum untuk siap maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Ini harus kita tahu. Karena itu tentu ada agenda-agenda kerja yang saat ini kita lakukan bersama seluruh DPD 1 se-Indonesia untuk melakukan amplifikasi, untuk terus mensosialisasikan Bapak Ketua Umum kita ini agar beliau bisa terus ratingnya naik, kemudian hasil survei terus meningkat sehingga betul-betul pada saatnya nanti ketika kondisi memang realistis dan rasional untuk mereka maju, untuk beliau maju menjadi Pilpres, maka beliau akan persiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Maka dukungan yang kuat adalah rootsnya, akarnya adalah kita semua, kader-kader Partai Golkar. Kita harus bergerak bersama-sama, mempersiapkan diri bersama-sama, memkonsolidasi, dan saya berharap Pak Pawan ke depan bisa betul-betul memanajemen DPD 1, DPD 2 kita ini. Kemudian juga tadi pesan Pak Wali juga memberikan nasihat supaya terus bisa menyentuh kader-kader kita yang di luar parlemen. Itu terus mereka dibina, mereka terus diberikan agar mereka dapat tetap solid dan bertahan di dalam Partai Golkar yang kita banggakan ini. Bahwa memang yang terpenting adalah memang kita harus merebut kekuasaan. Cuma memang kita harus tahu bahwa kursi kekuasaan ini terbatas, Pak Wali kan begitu ya. Jadi memang dalam perebutan itu tidak jarang melahirkan konflik, tidak jarang menghasilkan perseteruan satu sama lain, tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi kemufakatan. Nah, dalam situasi seperti itulah kadang-kadang kita dituntut kedewasaan kita semua, terutama di dalam internal partai kita, bahwa persaingan dengan partai politik pasti terjadi, tetapi tidak mungkin untuk kemungkinan juga terjadi di dalam internal partai kita. Nah, dalam kondisi seperti inilah kita berharap kedewasaan kita semua, kearifan kita semua dalam berpolitik, di dalam mengedepankan kepentingan organisasi. Partai ini menjadi wasilah, menjadi alat, menjadi instrumen bagi kita untuk mencapai kekuasaan politik, kemudian mencapai cita-cita politik. Bahwa Pak Wali menjadi wali kota, saya menjadi wali kota Pak Pawan, kemudian Bupati, Bupati, dan lain-lain, diberikan amanah untuk bisa melahirkan kebijakan yang bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sederhana, formulannya sederhana saja. Dengan begitu maka masyarakat itu akan memberikan apresiasi terhadap apapun yang kita lakukan. Dan pasti masyarakat akan melihat kendaraan besar, instrumen besar yang ada di belakang kita ini. Dan saya pikir itulah yang
yang saya maksud tentang dampak atau resonansi daripada kekuatan kekuasaan yang kita miliki saat ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan terus kita membangun konsolidasi ini dan masyarakat Kota Bima khususnya bisa terus memberikan apresiasi terhadap Partai Golkar ini, tentu melalui Pak Wali sebagai wali kota dan Pak Pawan sebagai ketua DPR. Saya harap terus bisa berharmonisasi, saling melengkapi, saling bersinergi, karena terus kita ini pasti akan terus dipantau, kita ini terus pasti akan ditontonkan. Kasus di Kota Bima hampir sama Bang dengan di Mataram. Pak Wali menjadi wali kota, Pak Pawan dari Golkar juga menjadi ketua DPR. Kami juga di Mataram demikian Pak. Saya wali kota dari Golkar, Pak Wakil wali kota juga dari Golkar, ketua DPR pun dari Golkar. Dan kami menguasai 9 kursi Pak, 9 kursi Golkar di Kota Mataram. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Wali juga begitu. Memang tidak mudah. Heterogenitas Kota Mataram, kemajemukan Kota Mataram menjadi tantangan tersendiri. Tetapi alhamdulillah memang perjalanan panjang. Saya berkiprah di Partai Golkar mulai menjadi ketua LPG, terus setelah alhamdulillah kemudian diberi kepercayaan menjadi ketua Partai Golkar di Kota Mataram, lalu diberikan amanah untuk bisa menjadi ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini. Saat ini Bapak dan Ibu semuanya, kami sedang melakukan konsolidasi sesegera mungkin. Harus ada akselerasi saat ini karena memang kami akan melaksanakan musda-musda di tingkat 2 di 10 kota kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Kota Bima ini yang kedua setelah Kota Mataram. Setelah itu besok kami akan ke Sumbawa untuk melaksanakan musda. Kemudian mungkin minggu depan, mudah-mudahan tidak halangan, saya harus kembali lagi untuk melaksanakan musda untuk Kabupaten Bima. Saya berharap mudah-mudahan kondisinya bisa rapi, Pak Wawan ya, bisa rapi, kemudian tidak ada gejolak, dinamikanya ringan-ringan saja, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita bisa menduplikasi hasil musyawarah nasional yang lalu, di mana Pak Erlangga Hartarto terdiri secara aklamasi, dan ini kita harapkan bisa kita duplikasi di kabupaten kota yang lain. Karena kegaduhan-kegaduhan kecil pun itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap partai. Walaupun memang itu adalah ekses daripada demokrasi, tetapi tentu kita berharap di Golkar itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi yang berjalan, tetapi kita berharap tentu apabila sudah bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian bisa mengarah kepada memilih satu figur nakoda ketua secara aklamasi. Saya pikir itu juga bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Saudara-saudara yang saya hormati, ini barangkali dapat saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, sahabat-sahabat, para kader-kader Partai Golkar di Kota Bima yang saya banggakan. Tetaplah kita solid, fondasi yang sudah kuat ini, fondasi yang sudah baik ini kita pertahankan, kita jaga, kita rawat bersama-sama. Kader Partai Golkar adalah kader-kader yang memperjuangkan cita-cita Partai Golkar. Kita adalah yang menentukan hidup mati Partai Golkar. Kita adalah harapan Partai Golkar ke depan. Jatuh bangun dan masa depan Partai Golkar sangat bergantung kepada kita semua, kader-kader Partai Golkar. Mari di tempat ini, di organisasi Partai Golkar ini, kita membangun cita-cita kita yang akan dan yang sudah kita capai, akan kita pertahankan selamanya. Saya berharap kita tetap bersama-sama mengikat ikatan emosional dan ikatan batin kita semua disatukan di dalam Partai Golkar ini, sehingga ke depan mudah-mudahan Kota Bima khususnya itu bisa kemudian menoreh prestasi politik tentunya. Kemudian Pak Wali juga bisa bertarung kembali Pak Wali ya. Bisa bertarung kembali Pak Wali apa? Tentu kita prioritaskan kader terbaik kita. Baik, terima kasih saudara semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Musyawarah daerah yang keempat Partai Golkar Kota Bima hari ini secara resmi saya nyatakan kita mulai bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua untuk tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya musyawarah daerah musda keempat Partai Golongan Karya. Kami persilakan Bapak Wali Kota Bima, Bapak
Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bima mohon izin, kemudian Sekjen dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Kami persilakan untuk mendampingi Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pemukulan gong. Kita berikan kegiatan musyawarah daerah Musda 4 Partai Golongan Karya Kota Bima dan mohon berkenan untuk langsung sesi foto bersama. Kami persilakan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dan arahan Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat dan sekaligus telah dibukanya secara resmi musyawarah daerah keempat Partai Golongan Karya Kota Bima. Dan untuk selanjutnya mari kita menyanyikan bersama